Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya di sini akan membahas satu jurnal yang berjudul Positive Aspect of the Communicative Psychological Effect of Social Networks on the Individual, atau aspek positif dari efek psikologis komunikatif jejaring sosial pada individu. Asian Journal yang ditulis oleh Rakimova, Aksmedova, dan kawan-kawan pada 1 Januari tahun 2022 di Uzbekistan. Nah, jadi di era internet sekarang ini, komputer dan ponsel pastinya tersedia di hampir seluruh rumah di muka bumi. Hal ini menarik masyarakat untuk terjun pada media sosial dan berdampak pada efek psikologis individu, baik secara positif maupun secara negatif. Penulis artikel ini memfokuskan topik pada peran dunia maya dalam kehidupan manusia, kebutuhan untuk tidak bergantung kepadanya, dan menggunakannya untuk tujuan yang bermanfaat. Jadi dalam artikel ini mengambil kata kunci psikologis, komunikasi, internet, jejaring sosial, nilai kebangsaan, bahasa, kepribadian, emosi, kebutuhan, kemampuan masyarakat maupun kelompok. Jadi, salah satu pengenalan masyarakat modern saat ini adalah ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi melalui internet. Meskipun internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita saat ini, perlu dicatat bahwa tidak hanya sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan, internet pun bisa menjadi ancaman bagi orang dewasa maupun anak-anak. Di antaranya, yakni bisa membuat kita kecanduan internet, lupa waktu, dan kurangnya interaksi dengan orang lain secara langsung. Jejaring sosial internet adalah platform, layanan online, situs web yang dibangun untuk merancang, menampilkan, dan mengatur hubungan sosial dalam jaringan komputer global. Misalnya, dari Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Jejaring sosial pertama kali digunakan oleh sosiolog James Barnes pada tahun 1954 sebagai platform virtual, layanan web, portal, dan situs internet yang bertujuan untuk menyatukan dan memberi kesempatan bagi banyak orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Adapun fungsi internet sebagai kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, tentunya sebagai media untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain melalui online, namun tetap berjalan dengan interaktif. Yang kedua, dari segi kognitifnya, internet bisa digunakan sebagai alat penjelajah informasi, belajar jarak jauh, belajar mandiri, membaca berita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, internet sebagai hiburan, yaitu dengan adanya games atau permainan. Yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti belanja online, pembayaran online melalui perbankan, bahkan bepergian pun bisa memesan transportasi melalui jejaring sosial. Saat ini sulit menemukan seseorang yang tidak terlibat dengan jejaring internet. Lalu mengapa begitu banyak orang yang menggunakan jejaring sosial? Alasan untuk ini adalah yang pertama, pengguna media sosial tidak bisa memilih ruang, suku, dan bahasa. Semua ditempatkan secara sama, yakni di jejaring sosial yang memiliki karakter positif dalam komunikasi yang interaktif. Yang kedua, para pengguna jejaring sosial ini bisa memiliki kebebasan berbicara dan berekspresi. Yang ketiga, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Entah itu mereka memperkenalkan dirinya, hobinya, maupun apapun yang mereka rasakan bisa secara bebas dituangkan dalam media sosial yang mereka miliki. Terdapat berbagai jenis komunikasi interaktif di jejaring sosial, yaitu komunikasi intrapersonal, berdialog, komunikasi antara diri sendiri dan kelompok, individu dan masyarakat, dan komunikasi sosial. Dengan cara pesan pribadi, komentar, komunikasi grup, dan secara pasif melalui bentuk distribusi pada suatu postingan, yaitu dengan klik tanda suka. Nah, jadi kenyamanan psikologis yang dirasakan individu saat menggunakan jejaring sosial
itu adalah ketika informasi pribadi, entah itu foto, biografi, bahkan minat mereka adalah dasar bagi mereka untuk memvisualisasikan siapa diri mereka secara komunikatif kepada orang lain. Lalu, adanya pesan atau informasi yang mengarah pada kepuasan kebutuhan dan komunikasi pribadi. Yang ketiga, adanya gambar, video, atau GIF yang sesuai dengan perasaan mereka sehingga membuat orang tersebut lebih emosional terhadap apa yang sedang mereka rasakan. Dalam istilah bahasa Inggrisnya tuh mungkin relate gitu, relate dengan kehidupan pribadi. Terus yang keempat, adanya kata atau quotes yang sesuai dengan perasaan orang tersebut. Ini pun sama, bisa membuat orang itu lebih emosional terhadap apa yang mereka rasakan. Yang kelima, di media sosial itu mereka bisa membagikan tautan, diskusi spontan dan tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Yang ketujuh, dapat berkomunikasi jarak jauh bahkan beda negara sekalipun. Yang terakhir, pertukaran informasi terjadi setiap waktu. Nah, hal itu dapat mempengaruhi psikologis individu dan membuat mereka tuh merasa nyaman jika bergabung dalam jejaring sosial gitu. Lalu adanya internet dapat membantu seseorang untuk mengatasi rasa kesepian, kebebasan emosional, dan menjalin relasi yang lebih luas. Jadi kesimpulannya, semakin positif media sosial, maka semakin negatif pula. Sekali lagi, perlu kita ingat bahwa jejaring sosial yang tidak digunakan dengan baik dapat menimbulkan ketergantungan pada jejaring sosial. Penting untuk menahan kebutuhan dan keinginan pada waktunya, untuk fokus pada realitas sosial daripada jejaring sosial. Hanya dengan begitu, kesuksesan dapat diraih dalam keadaan tertentu. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.